Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Najma Ramadhani dengan NIM 24070160045. Di sini secara khusus saya akan menjelaskan tentang salah satu materi psikologi perkembangan, yaitu tentang perkembangan masa bayi yang lebih terkhusus pada bagian karakteristik periode masa bayi dan juga perkembangan fisik pada periode bayi. Hal-hal yang akan saya jelaskan pada video ini yaitu ada pengertian perkembangan, karakteristik periode bayi, perkembangan fisik periode bayi, dan juga UOS atau Unity of Science. Sebelum saya memulai pembahasan, saya akan memberikan sedikit motivasi pada para pendengar semua. Tersenyumlah dan seluruh dunia akan tertawa bersamamu. Menangislah dan kamu akan menangis sendirian. Kim Namjoon of BTS. Oke, lanjut pada materi pertama yaitu pengertian perkembangan. Pengertian perkembangan. Perkembangan menurut Santrop adalah pola perubahan yang dimulai sejak pembuahan dan terus berlanjut di sepanjang rentang kehidupan individu. Sebagian besar perkembangan melibatkan pertumbuhan, namun juga melibatkan kemunduran atau penuaan. Lanjut materi kedua, yaitu karakteristik periode bayi. Periode bayi adalah masa dasar yang sesungguhnya, meskipun seluruh masa anak-anak merupakan masa dasar. Banyak ahli berkeyakinan demikian, seperti Freud yang percaya bahwa penyesuaian diri yang kurang baik pada masa dewasa bermula dari pengalaman masa kanak-kanak yang kurang baik. Perkembangan pada masa bayi merupakan periode emas dalam perkembangan manusia. Pada masa ini terdapat beberapa karakteristik utama periode bayi, yaitu yang pertama, masa bayi adalah masa dasar yang sesungguhnya. Mengapa? Karena pada masa bayi banyak sekali pola perilaku, sikap, dan juga pola ekspresi emosi yang terbentuk. Kemudian ada masa bayi adalah masa di mana pertumbuhan dan perubahan anak berjalan pesat. Bayi berkembang pesat baik secara fisik maupun psikologis. Perubahan ini tidak hanya terjadi dalam penampilan tetapi juga pada kemampuannya. Yang ketiga ada masa bayi adalah masa berkurangnya ketergantungan. Kemandirian pada masa bayi akan meningkat dan berkembang seiring dengan kemampuan bayi yang bertambah. Kemudian ada masa bayi adalah masa meningkatnya individualitas. Individualitas yang tampak pada waktu lahir semakin menonjol pada saat akhir masa bayi. Yang kelima, ada masa bayi adalah permulaan sosialisasi. Di sini dikatakan egosentrisme, yaitu diri bayi yang mudah belia cepat berubah menjadi keinginan untuk menjadi bagian dari kelompok sosial dengan cara mencoba memperoleh perhatian dari orang lain melalui segala macam cara yang dapat dilakukannya. Kemudian ada masa bayi adalah permulaan berkembangnya penggolongan peran seks. Seperti contoh, bayi perempuan diajarkan feminisme dan bayi laki-laki diajarkan. Kemudian pada bayi laki-laki diajarkan untuk menjadi laki-laki yang bertanggung jawab dan lain sebagainya. Kemudian ada juga masa bayi adalah masa yang menarik. Lanjut pada yaitu ada masa bayi merupakan permulaan kreativitas. Contoh, karena kurangnya koordinasi otot dan ketidakmampuan mengendalikan lingkungan, bayi tidak mampu melakukan sesuatu yang hangat dan kekal, yang dapat dianggap orisinal atau kreatif. Lanjut, yang ke-9 yaitu ada masa bayi adalah masa yang berbahaya. Kenapa? Karena pada masa ini, fisik dan juga psikologis bayi masih sangat rentan. Lanjut ke materi yang ketiga, yaitu perkembangan fisik dan motorik pada periode bayi. Perkembangan fisik pada periode bayi itu ada beberapa bagian. Yang pertama ada berat badan. Pada usia 4 bulan, berat bayi bertambah 2 kali lipat. Dan pada usia 1 tahun, berat bayi rata-rata 3 kali berat pada waktu lahir. Kemudian ada tinggi badan. Pada usia 4 bulan, ukuran bayi mencapai 23-24 inci. Pada usia 1 tahun, ukuran bayi mencapai 28-30 inci. Dan pada usia 2 tahun, bayi
berukuran dari 32 sampai 34 inci. Kemudian ada proporsi fisik. Pertumbuhan kepala berkurang pada masa bayi, sedangkan pertumbuhan badan dan tungkai meningkat. Kemudian lanjut ada perkembangan tulang. Jumlah tulang meningkat pada masa bayi. Pengerasan tulang dimulai pada awal tahun pertama, tetapi belum selesai sampai masa puber. Yang selanjutnya ada perkembangan otot dan lemak. Urat otot berkembang lambat selama masa bayi. Sebaliknya, jaringan lemak berkembang pesat pada masa ini. Kemudian ada bangun tubuh. 3 bentuk bangun tubuh yang paling lazim kita temui, yaitu ada ektomorfik yang cenderung panjang dan langsing, endomorfik yang cenderung bulat dan gemuk, dan juga ada mesomorfik yang cenderung berat, keras, dan persegi panjang. Kemudian ada perkembangan gigi. Rata-rata bayi mempunyai 4 hingga 6 gigi susu pada usia 1 tahun dan 16 pada usia 2 tahun. Lanjut ada susunan syaraf. Pada waktu lahir, berat otak adalah 1/8 berat total bayi. Kemudian ada perkembangan organ perasa. Pada usia 3 bulan, otot mata sudah cukup terkoordinasi untuk memungkinkan bayi melihat sesuatu secara jelas dan nyata. Dan sel-sel kerucut sudah berkembang baik untuk memungkinkan mereka melihat warna. Indera pendengaran, penciuman, dan pengencapan juga terus berkembang pada masa bayi. Kemudian ada perkembangan motorik. Perkembangan motorik terbagi berdua, yaitu perkembangan motorik kasar dan juga perkembangan motorik halus. Perkembangan motorik kasar atau bayi mempunyai 4 hingga 6 gigi susu pada usia 1 tahun dan 16 pada usia 2 tahun. Lanjut ada susunan syaraf. Pada waktu lahir, berat otak adalah 1/8 berat total bayi. Kemudian ada perkembangan organ perasa. Pada usia 3 bulan, otot mata sudah cukup terkoordinasi untuk memungkinkan bayi melihat sesuatu secara jelas dan nyata. Dan sel-sel kerucut sudah berkembang baik untuk memungkinkan mereka melihat warna. Indera pendengaran, penciuman, dan pengencapan juga terus berkembang pada masa bayi. Kemudian ada perkembangan motorik. Perkembangan motorik terbagi berdua, yaitu perkembangan motorik kasar dan juga perkembangan motorik halus. Perkembangan motorik kasar atau gross motor skill, yakni keterampilan yang melibatkan aktivitas otot besar seperti menggerakkan lengan dan berjalan. Pada daerah kepala, terdapat pengendalian mata, tersenyum, dan juga menahan kepala. Pada daerah badan, ada berguling dan juga duduk. Kemudian pada daerah lengan dan tangan, terdapat penggerakan tangan, lengan, daerah tungkai, dan juga perkembangan postur. Kemudian pada kaki ada belajar berjalan. Kemudian untuk motorik halus, keterampilan motorik halus atau fine motor skill melibatkan gerakan-gerakan yang lebih halus seperti menggenggam mainan, menggunakan sendok, mengancingkan baju, atau segala sesuatu yang menuntut keterampilan jeli, mendemonstrasikan keterampilan motorik halus. Kemudian lanjut ke materi yang keempat, yaitu ada UOS atau Unity of Science. Jadi seluruh penjelasan yang sudah saya jelaskan di atas itu ternyata terdapat di Al-Quran Allah, yaitu dalam Quran surat Ar-Rum ayat 54 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybatan yakhlaqu ma yasha'u wa huwal 'alimul qadir, yang artinya Allah dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian Dia, Allah, menjadikan kamu sesudah kuat itu menjadi lemah kembali dan beruban. Dia, Allah, menciptakan apa yang dikehendakinya dan Dialah yang Maha Kuasa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.